Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, calon jemaah haji yang mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Pemberitahuan tentang nama dan penggunaannya. Nah, ini disebut sebagai tas kecil, walaupun ada yang lebih kecil daripada tas ini. Karena yang kita bawa ada tas besar, ada tas kecil, dan ada koper. Nah, ini disebut sebagai tas kecil, atau juga disebut sebagai tas dada, karena akan menemani kita terus di segala perjalanan. Bahkan saat kita umroh, ini pun dibawa tas dada ini. Nah, gunanya tas dada yang pertama di sini, di lembaran pertama, buat wadah tiket pesawat di saku yang pertama. Kemudian di saku yang kedua, ini ibu-ibu, bapak-bapak, kasih KTP, paspor, ya, dimasukkan ke sini. Terus surat meningitis atau vaksin juga sama di sini, nanti ditempel di sini. Terus kemudian visa disatukan, ya, disatukan. Ada KTP, ada paspor, ada visa, kemudian ada surat vaksin di sini. Setelah dimasukkan, tutup kembali. Nah, terus kemudian saku yang ketiga ini buat untuk menyimpan dompet di sini, lebih aman, tidak tembus dari depan. Dari belakang pun tidak terlalu nempel. Terus ditutup kembali. Nah, yang terakhir ini bisa digunakan untuk HP, charger atau cas, power bank, plus alat-alat tulis, buku, dan pulpen. Setelah dimasukkan, kemudian kita tutup. Ini penggunaan tas saat kita dalam perjalanan. Nah, mungkin nanti setelah kita memasuki, ya, kita sampai di Madinah, maka di sini sekiranya memang masih bisa dimasukin, ya, masih bisa dimasukin, bisa sendal. Nah, di sini tinggal digunakan untuk buku panduan di sini, buku panduan, karena buku panduan akan terus-menerus dibaca, ya. Buku panduan dibaca dalam perjalanan bisa dimasukkan di sini, atau nanti langsung dikalungkan buku panduannya, ya. Jadi di sini saya ulangi, untuk paspor, untuk meningitis, untuk visa, untuk dompet, untuk KTP, untuk buku panduan, kemudian sisir boleh di sini, sisir, buku panduan, terus kemudian cas, HP, power bank, terus yang buku-buku. Nah, ini nanti juga di sini jangan sampai ada tulisan-tulisan Arab, karena saat kita masuk ke masjid ini biasanya untuk tempat sendal tipis atau sendal sendal teplek, ya, sendal teplek, sendal capit, sendal capit. Mungkin tutorial atau contoh tentang penggunaan tas kecil atau tas dada sudah bisa dipahami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa kita? Al-Amin, amanah, aman, berkah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disebut tas besar. Ya, walaupun tidak besar sekali, Bu, disebut tas besar karena dibanding tas dada atau tas kecil ini lebih besar daripada tadi. Nah, ini digunakan untuk apa? Di dalam yang pertama ini digunakan untuk anduk, karena kemungkinan
bagi bapak-bapak yang tidak kuat dengan keringat akan mandi. Handuk, kemudian sarung satu saja, baju satu saja, persiapan ganti satu kali atau melaksanakan sholat. Terus ibu-ibu mukena ya, mukena juga di sini. Lalu insya Allah ini masih ada ruang yang longgar, ditambah makanan ringan, bisa goreng-gorengan atau kupat sumpil ya, kupat sumpil yang pakai daun pring, karena perjalanan dari Balikbek, dari Lakbok sampai menuju ke bandara itu memerlukan waktu kurang lebih 7 jam. Nanti di bandara juga ada 4 jam kita istirahat di sana. Jadi kalau makanan ringan yang ada di sini bisa kita bawa tenteng atau jinjing, kemudian kita makan ya. Kita makan, kita buka, kita makan. Nah, lalu yang di sini, nah ini bisa digunakan untuk bawa odol. Yang di sini Bu, ini yang sebelah kiri bisa odol, kemudian sabun, sampo, sisir, autan juga bisa autan di sini ya. Autan jadikan satu. Nah, kemudian yang di sini obat-obatan Bu, yang di sini obat-obatan ya, obat sesuai dengan resep dan yang cocok. Dan penting juga ibu-ibu itu beli obat stamina Ivan Bosch, ada yang harga 3.000, ada yang harga 7.000 per satu obat. Biasanya kalau digunakan itu tenaganya lebih, staminanya lebih bagus, tenaganya lebih semangat. Nah bagian sini ini diisi kaos tangan, diisi kaos kaki, diisi juga bisa dengan kopiah yang haji kan bisa dimasukkan ke sini. Kalau kopiah kayak gini nanti pecah. Itu barangkali bisa dipahami ya. Nah setelah selesai ya, ini ada dua selerekan. Kalau ibu-ibu kepengen aman karena mungkin ada barang yang agak penting, bisa dikunci di sini. Tapi seyogianya barang yang penting itu dimasukkan dalam tas jinjing. Nah, karena ini ada makanan dan juga ada hal-hal yang suatu saat dibuka, tas ini hendaknya dibawa ke dalam mobil. Tidak dimasukkan dalam bagasi. Sebab suatu saat keperluan-keperluan itu tidak harus memberhentikan mobil karena posisi tas itu berada di dekat kita. Ditaruh di bawah Bu. Ditaruh di bawah tempat duduk, insya Allah aman. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini koper ibu-ibu. Nah, ini bagian pegangan. Kalau ingin menaikkan, jangan dicabut begini, nanti rusak. Begini, dipencet ya, pencet bagian tengah, naik ke atas. Mau separoh atau mau segini, ya, bisa segini, tinggal lepas saja. Jadi begitu naik, lepas, naik, berhenti sendiri, naik lagi, lepas. Ya, oke. Nah, kemudian ya, ini untuk membuka ada dua apa? Nah, ya Bu, ada dua. Nah, di sini ibu-ibu tidak perlu beli kancingan atau gembokan, cukup dengan begini Bu. Nah, ini masih kosong-kosong. Ini masih kosong-kosong. Tinggal disetel. Kalau mau setelannya satu-satu, angka 1 dikasih angka 1, angka 1, angka 1, angka setel angka 2, saya setel angka 2 semua. Nah, angka 2 semua. Nah, caranya nyetel bagaimana? Nah, caranya nyetel saat kita mau menyetel,
Ini dipejet ini Bu, Bapak-bapak. Nah, ya ini pejet, tarik angka 1, ya angka 1, angka 1, angka 1, bisa 1 2 3, bisa 3 2 1, sesukanya ibu. Nah, lalu ini masukkan, ya. Nah, ini hanya bisa dipejet pada angka 1 saja. Gini, setelah ya ini dimasukkan, masukkan. Nah, ini masukkan ya. Dimasukkan. Tuh, kok susah Bu ya. Ini masukkan, ini masukkan. Ya, aman. Ini sudah aman, sudah terkunci. Lalu setelah ini angkanya diacak lagi, angkanya 1 9, ya sudah tidak bisa. Ini bisa dibuka hanya dalam posisi angka 1 1. Kembali ke 1, ke 1, ke 1, aman. Dibuka. Nah, lalu tas ini buat apa, Bapak Ibu? Dibuka. Dibuka sampai belakang supaya bisa lebih nyaman. Ini juga sampai belakang dibuka. Di sini nanti bisa digunakan ini bisa Bu. Di sini bisa digunakan buat apa? Dibuka. Digunakan buat ini nanti bisa digunakan barang-barang yang sudah kotor, atau digunakan kaos-kaos. Di sini kaos, ya ibu-ibu. Di sini kaos. Ini juga masih bisa lagi digunakan. Tuh. Nah, itu masih bisa digunakan. Kalau yang ada 2, ini kain ihram, baju 4 pasang, sarung celana 4 pasang, sarung 1. Ibu-ibu juga sama, baju atas 4, baju bawah 4, hidung 4, bukan 14 Bu. Jadi kain ihram, mukena juga bisa. Kalau bawa mukena 2, 1 di tas tadi, kemudian 1 di sini. Nah, gunting, cukur, alat tajam di sini. Yang penting di sini jangan ditaruh barang-barang yang cair, seperti umpamanya ada madu, jangan di sini. Kemudian obat yang cair jangan di sini. Gelas jangan di sini. Jam-jam jangan di sini. Ini untuk kepentingan kain, alat cukur bisa digunakan di sini. Ya, bisa digunakan di sini. Barangkali itu ya, setelah semuanya kemudian dipakai, dimasukkan, lalu kita tarik kembali kepada semula. Tarik sana sini Bu. Ya, pelan-pelan. Nah, sampailah ke sini tadi. Kita masukin lagi. Kita masukin lagi. Ya, oke. Gini, sudah cukup. Tinggal nanti dimasukin sarung. Ini dimasukin sarung. Gunanya ini untuk apa? Gunanya ini untuk membedakan grup kita dengan grup orang lain. Makanya supaya beda, kita kasih sarung.
tulisannya yang ada tulisannya ini di depan, yang ada lubangnya, yang ada ininya belakang. Nah, ini supaya lebih terang, jelas. Ya, ini cara pakainya. Ya, disarungin. Susah juga, Bu. Nah, aduh, sesek ya. Nah, tuh. Disarungin. Susah juga. Nah, ini masukin aja biar tidak susah. Oh iya. Dimasukin. Dimasukin semua. Nah, lalu bagian belakang, bagian bawah begini, tempel seret. Oke. Nah, lalu Bu ditarik ini, ya, ditarik. Sini ditulis nama ibu, ditulis di sini namanya, di sini satu, di belakang satu. Supaya apa? Supaya antar sama-sama alamin. Kalau ada tulisannya misal A atau gambar Jokowi, gambar ibu, di sini boleh. Yang penting kita mengenali dengan cepat bahwa itu tas saya. Bisa ditulis nama ibu di sini, bisa ditulis nama anak yang jelas. Nanti jangan sampai ibu untuk mencari tas sendiri setelah turun dari kapal terbang itu kebingungan. Itu siapa, itu siapa? Ini akan mutar, Bu. Kalau sampai gak diambil, menunggu putaran lagi lama. Itu aja, mudah-mudahan bisa dimengerti tentang penggunaan tas kecil, tas besar, dan koper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.